Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Prakoso, asal instansi SMK Negeri 1 Petarukan, kelas 07138B BBGP Jateng, dengan fasilitator Bapak Bimasyanto dan dengan pengajar praktik Ibu Penny Lestari. Izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi siswa untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sekarang adalah perubahan. Perubahan tersebut meliputi 1. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi pendidikan yang didasari alam sekitar berdasarkan letak geografis, sosial, dan budaya. Misalnya, daerah yang berada di tepi pantai akan berbeda dengan daerah yang berada di pegunungan dari jenis sosial dan budayanya. Sedangkan kodrat zaman adalah kebutuhan pendidikan berdasarkan masa atau zaman. Pendidikan zaman sekarang harus memenuhi kebutuhan abad ke-21, seperti menjawab kebutuhan revolusi industri 4.0. Prinsip perubahan adalah melakukan perubahan. Ada 3 asas trikon. Trikon yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas maksudnya dalam pendidikan kita harus melakukan dialog kritis dalam sejarah. Artinya, ketika kita dalam melangkah ke depan, kita tidak boleh melupakan sejarah meskipun kita menjawab kodrat zaman. Tapi, esensi budaya harus kita pegang. Trikon yang kedua adalah konvergensi, yang berarti memperkuat nilai kemanusiaan. Dan trikon yang ketiga adalah konsentris, yang berarti menghargai keragaman yang ada seperti toleransi dalam keberagaman. Perubahan yang ketiga adalah apa yang berubah. Yang berubah adalah budi pekerti. Kita harus mendasarkan pada perubahan yang lebih baik, yaitu budi pekerti. Budi berarti cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti itu berarti adalah tenaga atau raga. Pada intinya, perubahan pendidikan harus meliputi budi pekerti yang mempunyai makna, menajamkan pikiran, menghaluskan rasa, memperbesar kemauan atau motivasi, dan mengolah raga di jasmani. Jika hal tersebut dilakukan secara seimbang, maka siswa akan tercipta kesempurnaan budi pekerti yang akan menghadirkan kebijaksanaan. Dalam menjawab relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sekarang, kita bisa mengambil tema kearifan lokal yang ada di sekitar sebagai implementasinya. Meskipun dalam implementasinya tidak secara utuh kita praktekkan dalam pembelajaran, akan tetapi kita bisa mengambil nilai yang terkandung di dalamnya dan disisipkan dalam mata pelajaran maupun ekstrakurikuler, sehingga siswa tidak kehilangan jati diri dalam terpaan zaman. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dituangkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5.
Contoh kecil dalam penerapannya adalah anak memakai seragam batik pada hari-hari tertentu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta membersihkan kelas. Refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menjadi guru yang stagnan dengan konsep bahwa perkembangan anak tergantung pada guru yang mengajar dan siswa dididik untuk menjadi seorang karyawan atau pekerja dan menjadi ASN. Dan metode pembelajarannya sebagai berikut. Guru adalah subjek utama dalam pembelajaran. Yang berikutnya, memberikan tugas yang statis tanpa mempertimbangkan keragaman siswa dan potensi siswa. Siswa dikatakan telah belajar jika dapat mengerjakan soal asesmen sesuai dengan KD dan nilai di atas KKM. Pemberian sanksi atau hukuman kepada siswa. Yang terakhir adalah pemberian reward hadiah pada siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, ada perubahan dalam diri saya, terutama dalam pendidikan pada pembelajarannya. Seorang guru tidak menjadi subjek dalam pembelajaran, akan tetapi guru menjadi fasilitator siswa dalam menunjang keinginan siswa dalam mengembangkan kemampuannya. Setelah mengkaji modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, perubahan pemikiran saya dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pelajaran tidak bersubjek pada guru saja, namun guru sebagai fasilitator siswa dalam pengembangan kemampuannya. Proses pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, pembelajaran siswa bukan hanya terfokus pada aspek kognitif semata, namun juga harus melihat faktor perubahan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menyimbangkan antara sikap religius. Sikap sosial dalam hal ini adalah budi pekertinya, serta aspek keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak. Implementasi tersebut dapat diterapkan di dalam P5. Implementasinya pada pembelajaran adalah dengan membiasakan untuk berkolaborasi, yaitu dengan membuat kelompok diskusi dan hasilnya dipresentasikan di dalam kelas. Pembuatan laporan hasil presentasi yang dikumpulkan tidak lagi laporannya tertulis, tetapi mereka bebas membuat dalam media apapun, misalnya video, PPT, infografis, dan lain-lain. Menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah suatu bentuk tindakan nyata dari sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memahami kodrat yang dimiliki oleh seorang siswa sehingga perlakuan untuk siswa tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakter dan gaya belajar yang dimilikinya, tanpa harus merampas haknya sebagai seorang siswa yang butuh bermain dalam proses pembelajarannya. Akan tetapi, menyenangkan dalam SMK akan berbeda dengan menyenangkan di SD, SMP, dan SMA. Mengingat SMK ketika mereka lulus akan langsung berhubungan dengan dunia industri, karena sebagian besar mereka yang masuk SMK adalah mereka yang ketika lulus berkeinginan bisa menjadi karyawan PT ternama dengan gaji yang besar. Kita di SMK khususnya di bidang teknologi, implementasinya adalah yang pertama, membuat kesepakatan kelas dengan memberikan masukan budaya industri di dalamnya. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang K3
bagi siswa sehingga siswa dapat mengaplikasikannya dengan rasa sadar dan tanpa paksaan. Memberikan pemahaman tentang K3 bagi siswa sehingga siswa dapat mengaplikasikannya dengan rasa sadar dan tanpa paksaan. Memberi pemahaman sebelum pembelajaran tentang manfaat dan risiko kecelakaan kerja dalam pembelajaran tersebut. Guru memberikan fasilitas sebesar-besarnya kepada siswa dalam perkembangannya. Pembelajaran untuk membentuk personal dan sosial, karena ini jawaban dalam memenuhi kebutuhan dalam era 4.0 dan menyongsong 5.0. Guru menuntun siswa agar menjadikan kreatif, berpikir kritis, komunikatif, bekerja sama, bertanggung jawab, dan memahami aturan dunia industri secara sadar dan bukan sebuah paksaan, karena ini menjadi salah satu dasar dari 5P, yaitu berkebinekaan global. Pada kodratnya, siswa di dalam fase SMK adalah fase untuk menemukan jati diri dan menjadi bagian yang nyata dalam perkembangan dunia, sehingga kodrat siswa yang suka bermain akan berbeda penerapannya dengan siswa yang ada di SD, SMP, bahkan SMA. Contoh nyata implementasinya adalah menjeda pembelajaran dengan melakukan senam ringan atau permainan di luar ruangan praktek, sehingga anak tidak jenuh dan esensi K3 di ruang kerja dapat terpenuhi. Dari 7 poin tersebut, esensi sekolah yang menyenangkan dapat tercapai dan kesiapan pada siswa pada saat mereka terjun ke dunia industri dapat menyesuaikan dengan ritme dunia kerja, setidaknya pada awal-awal masuk kerja. Kesimpulan, guru dan murid berkolaborasi untuk mengorganisasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub, dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang berikutnya, siswa dan guru Merdeka Belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Proses pemikiran Ki Hajar Dewantoro terhadap pendidikan sekarang. Ki Hajar Dewantoro di masa lampau yaitu menuntun. Pendidikan abad 21 masa sekarang dalam kenyataannya, pemikiran Ki Hajar Dewantoro meliputi kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Ki Hajar Dewantoro di masa lampau, siswa itu adalah harus selamat dan bahagia. Tetapi di pendidikan abad 21 masa sekarang dalam kenyataannya, siswa harus menjadi student well-being atau bisa diartikan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Hal ini dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan diharapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro memiliki tahapan. Yang pertama adalah masa lampau, yang berarti pendidikan yang menuntun. Masa kini, pendidikan yang bergotong royong. Siswa diharapkan kolaboratif, reflektif, dan kritis. Sedangkan di masa depan, pendidikan menghasilkan murid yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia, atau student well-being. Sekian dari kami dalam menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam pengucapan, dan apabila ada masukan atau kritik dalam pembahasan, bisa komen di bawah sehingga kita bisa berdiskusi dan bisa menjadikan kebaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.